Dia pengen semua orang yang dekat sama dia, semua orang yang ketemu sama dia terhibur, semua orang yang kenal sama dia bisa bahagia. Kalau untuk sakitnya ya udah tahu dari sebelum hamil. Memang ini bukan teritori gue buat cerita sakitnya apa, karena apa gak pernah mau bilang kalau dia ada penyakit, dan dia nggak pernah mau orang tahu, dan dia adalah orang yang gak pernah mau dikasihani sama orang gitu. Jadi sebenarnya cukup kaget karena beberapa bulan lalu dia bilang, tenang, gua akan sembuh ini, gua bakal balik lagi. Bahkan sempet setelah dia dari rumah sakit Penang, dia balik ke Indonesia syuting dulu, dan dia sempat bilang, nanti pas gue sembuh kita kumpul di rumah gue yang lama ya. Ternyata kita kumpulnya ya semua orang yang sayang kumpul hari ini di sini, dan dari awal sampai akhir nemenin gue Alpa. Sosok almarhum juga di mata lu seperti apa sih? Selama ini kan lu dekat juga ya, sering syuting bareng. Wah, Alpa tuh di mata gue adalah orang yang kuat, karena gue ada program bareng sama dia dari 2019 sampai 2023, ini mana cuma kita berdua doang, dan benar-benar dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit, dan dia adalah orang yang paling ngomelin ketika gue ngelakuin kesalahan. Dia orang yang paling nangis ketika gue ada salah di TV kemarin, dan bahkan dia salah satu orang yang buat ya, bahkan dia adalah salah satu orang yang ngingetin gue untuk berubah gitu. Dia bilang, pokoknya lo harus berubah buat keluarga, buat anak-anak, buat diri lu, dan buat gue. Dan ya kita tahu, bahkan sampai hari ini pun banyak banget kakak-kakak senior di entertain baru tahu dia sakit gitu. Dan Alpa tuh menurut gue wanita yang kuat banget sih. Sepanjang syuting benarkah almarhum nggak pernah mengeluh, selalu profesional depan TV? Sama sekali nggak pernah ngeluh, karena kita berdua punya slogan mengeluh itu nggak ada gunanya, karena ngeluh nggak ada duitnya. Jadi itu selalu yang selalu kita gaungkan gitu, maksudnya kita berdua selalu ngomong kayak gitu. Dan dia tuh benar-benar seprofesional itu. Ketika kamera lagi off, dia nggak ngeluh sama kru-kru yang lain, biar kru-krunya tuh nggak pernah mikir, tapi dia cerita sama orang yang deket. Ya termasuk gue adalah orang yang beruntung gitu. Sebelum kamera on, dia bilang, aduh ya gue sakit nih, gue bisa nggak ya, saya lu tolongin gue ya, gue takut gue nggak bisa lucu nih, gue takut gue nggak bisa happy nih. Iya po, tenang. Pas on cam dia lebih happy dan lebih lucu daripada gue, dan itu yang selalu dia kasih gitu. Gue bahkan sampai agak malu gitu, karena dia dalam kondisi hamil bukan hamil yang hanya satu manusia gitu, tapi kembar. Di dalam itu dia juga sakit juga, banyak juga masalah yang lain-lain. Dan di saat dia mengandung anaknya yang terakhir ini, yang si kembar, dia juga lagi menjalani pengobatan biar bisa sembuh. Jadi gue nggak bisa ngebayangin gimana caranya dia menghibur di saat dia menderita gitu, karena kita sebagai penghibur kan kita bingung gitu ya, kita ngiburin orang tapi yang ngibur kita tuh siapa gitu. Tapi menurut gue Alpa adalah satu-satunya mungkin yang gue kenal dan yang gue tahu dan yang gue deket, seorang penghibur yang nggak pernah mengeluh, dan dia bisa menghibur di tengah derita yang dia sakit gitu. Jadi menurut gua hari ini membuktikan bahwa semuanya banyak sayang sama Alpa. Semua hari ini datang buat lu Nina. Kalau lu lihat mungkin
lu bakal bilang lagi jangan nangis, karena setiap dia cerita jangan nangis. Kalau lu nangis gimana gue bisa happy? Udah nikmatin aja. Makanya dia nggak mau cerita ke banyak orang dan dia nggak mau ngeluh ke banyak orang karena dia nggak mau dia ditangisin sama orang, karena dia pengen semua orang yang deket sama dia, semua orang yang ketemu sama dia terhibur, semua orang yang kenal sama dia bisa bahagia meskipun dia lagi menderita sakit.